Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Fernando dengan NIM C1C022016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akad istina. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQRNR, CRRS selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Langsung saja kita ke pemaparan materi. Yang pertama ada pengertian akad istina. Akad istina adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum belum terbentuk. Dalam akad istina, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi suatu objek sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dengan pemesan. Akad ini memiliki ciri khas, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan pembuatan atau produksi barang sesuai dengan pesanan. Selanjutnya, contoh dari akad ini dapat terlihat dari transaksi pemesanan barang oleh nasabah kepada bank syariah dengan urutan tahapan sebagai berikut. Nasabah akan melakukan pemesanan barang dengan kriteria yang diinginkan kepada bank syariah. Setelah itu, bank syariah akan segera memesan barang tersebut kepada pembuat atau produsen sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh nasabah. Selanjutnya, bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah yang telah melakukan pemesanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada rukun akad istina. Dalam akad istina terdapat beberapa unsur atau rukun yang menjadi bagian penting dalam perjanjian ini. Keempat unsur ini harus terpenuhi agar akad istina dianggap sah dan dapat dilaksanakan dengan baik. Mari kita bahas secara lengkap mengenai rukun-rukun tersebut. Yang pertama ada penjual atau sani. Penjual atau dalam bahasa Arab yang disebut sani adalah salah satu pihak yang terlibat dalam akad istina. Dia merupakan pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Pada dasarnya, penjual adalah produsen atau pembuat barang yang akan dipesan. Lalu yang kedua ada pemesan atau mutasni. Pemesan atau dalam bahasa Arab disebut mustani adalah pihak lain yang terlibat dalam akad istina. Dalam perjanjian istina, pemesan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Lalu yang ketiga ada ijab qabul. Seperti halnya dalam akad-akad lain dalam ekonomi syariah, akad istina juga memerlukan ijab dan qabul. Ijab adalah penawaran atau tawaran dari salah satu pihak, sedangkan qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Dalam konteks akad istina, ijab qabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan pemesan. Lalu ada objek akad atau mashnuk. Objek pajak istina dalam bahasa Arab dikenal dengan mashnuk adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Objek ini dapat berupa berbagai jenis barang seperti produk manufaktur, barang konsumsi, atau bahkan proyek konstruksi. Hal yang penting adalah objek pajak harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan akad. Lalu ada syarat istina. Selain rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, terdapat juga beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad istina dapat dilaksanakan dengan sah. Berikut adalah syarat-syaratnya. Yang pertama adalah adanya kesepakatan, ijab qabul, spesifikasi objek akad yang jelas, harga dan pembayaran, setiap pihak paham akan hukum, lalu ada keleluasaan dalam melakukan jual beli, dan saling ridho dan tidak mengingkari janji. Selanjutnya ada implementasi akad istinah dalam ekonomi syariah. Akad istinah memiliki berbagai macam jenis aplikasi dalam ekonomi syariah dan dapat digunakan dalam berbagai sektor. Berikut adalah beberapa contoh implementasi akad istinah dalam ekonomi syariah. Yang pertama ada aplikasi dan industri manufaktur, lalu penerapan dan pembangunan infrastruktur, ada pemberdayaan ekonomi mikro, dan pemberdayaan masyarakat. Kesimpulan dari akad istina adalah salah satu instrumen penting dalam ekonomi syariah yang digunakan untuk mengatur transaksi jual beli objek yang belum ada atau belum terbentuk.
Dalam akad ini, penjual sepakat untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan pesanan pemesan. Untuk menjalankan akad istinah dengan sah harus memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.